Sobat RZ, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Mimin datang lagi buat kalian yang nungguin update video alur cerita film seru dari RZ. Kali ini aku akan menceritakan alur cerita dari film Be With You yang rilis tahun 2018 lalu. Oke, buat yang penasaran, langsung aja yuk, let's play the movie. Film dibuka dengan dongeng tentang kematian di mana orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan akan tinggal sementara di negeri awan. Sebelum nanti mereka akan masuk ke surga. Termasuk semua mendiang ibu di dunia yang setiap hari akan mengintip dari celah awan untuk memperhatikan setiap perkembangan kehidupan anak-anak mereka di dunia manusia. Tapi selalu ada kesempatan di setiap musim hujan, di mana para ibu bisa menemui anak-anak mereka di dunia. 엄마 펭귄은 아기 펭귄을 꼭 Mereka bisa datang bercengkrama dan bermain dengan anak-anak mereka. 행복한 시간을 보내다 보니 어느덧 Sebelum pergi, hujan mengingatkannya untuk segera kembali sebelum hujan menghilang. Sebab jika ia melewatkan tetesan hujan terakhir, ia tak akan bisa kembali ke negeri awan dan tak akan pernah lagi bisa melihat anaknya dari celah awan. 엄마 펭귄은 Maka dengan menahan tangisnya, sang ibu pun berpamitan dengan anaknya dan segera kembali ke negeri awan. Barusan adalah dongeng karangan Suah untuk putra kecilnya Jiho sebelum kematiannya yang mendadak. Kematian yang tak disangka-sangka itu meninggalkan Jiho dan ayahnya Wujin dengan rasa kehilangan besar di keluarga kecil mereka. Kepergian Suah itu harus membuat Wujin yang kini menjadi orang tua tunggal untuk Jiho bersiasat lebih panjang agar ia tetap bisa menjadi tulang punggung keluarganya tanpa membuat Jiho merasa kurangnya kasih sayang dari orang tuanya. Wujin bangun setiap hari di jam 3 pagi dan pergi ke pekerjaannya sebagai petugas wisata kolam renang. Ia lalu kembali ke rumah di jam 6 pagi untuk membuat sarapan dan menata keperluan sekolah Jiho. 왔다 안 왔다 하지 보통. Rutinitas seperti itu meskipun sudah dijalaninya setahun terakhir tetap membuat Wujin yang dasarnya ceroboh itu menjadi pontang-panting. 얼른 먹어. 학교 늦겠어. 걱정 마. 엄만 약속 꼭 지... Ia selalu meninggalkan rumah 다lam keadaan berantakan demi bisa membuat Jiho tidak terlambat datang ke sekolah. 홍구 삼촌네 가 있을게. 선생님 말씀 잘 듣고. Setelahnya, ia tidak kembali ke rumah, melainkan langsung ke tempat kerjanya dan menuntaskan pekerjaannya sebelum Jiho pulang dari sekolahnya. 고맙습니다. 잘 마실게요. 커피. 저 마셨어요. Sambil menunggu jemputan ayahnya, Jiho sendiri selalu mampir ke toko roti. Paman menunggu sahabat ayahnya yang sudah ia anggap seperti pamannya sendiri. Untungnya, Honggo adalah orang yang sportif dan juga lucu, sehingga bisa mengimbangi Wujin yang pemurung setelah kematian Suah. 못하겠어. 완전 잘하겠어. 완전 잘하겠지. 파이팅! Bahkan Honggo-lah yang menjadi alternatif pengganti orang tua setiap kali Wujin berhalangan hadir di kegiatan sekolah Jiho. Termasuk saat kini, Jiho membutuhkan Honggo untuk menemaninya berlomba lari estafet di kejuaraan sekolah. Namun karena bukan orang tua kandung, Honggo ternyata tidak bisa didaftarkan sebagai peserta lomba lari estafet. Untungnya, ada Wujin yang ternyata bisa menyempatkan waktunya di sela pekerjaannya. Namun, lomba lari itu sebetulnya terlalu berat untuk dijalani. Wujin yang punya penyakit hormon yang membuatnya pingsan setiap kali jantungnya berpacu terlalu keras. Wujin tidak henti-hentinya minta maaf atas penyakitnya itu kepada Jiho, yang membuat Jiho kalah dari lomba lari estafet. Tapi ia yang masih sekecil itu ternyata bisa mengerti keadaan fisik ayahnya dan sama sekali tak mempermasalahkannya. 엄마 꼭 건강해질게. 약속.
Di suatu pagi di hari libur mereka, hujan datang dan menandai pergantian musim menjadi lebih basah. Itu adalah hari yang dinanti-nantikan oleh Jiho, yang mengingat janji ibunya yang akan datang di hari pertama musim hujan setelah setahun kematiannya. Jiho langsung memakai jas hujan kuningnya dan berlari menuju stasiun kereta. Woo-jin yang tahu bahwa janji itu hanyalah bualan Su-ah untuk meredam kesedihan Jiho pun tak sanggup menghentikan putranya. Ia terus berpura-pura ikut mencari keberadaan Su-ah sesuai mau Jiho, sambil terus memikirkan kalimat untuk memberi pengertian kepada Jiho. 아니야. 오늘 엄마가 꼭 온다 그랬어. Tapi bahkan sampai hujan reda, Jiho tak hentinya merengek mencari di mana ibunya. Woo-jin yang lalu menenangkan putranya dan membawanya pulang, kemudian justru dibuat kaget dengan adanya seorang wanita di terowongan kereta. Mereka berdua yang awalnya berpikir bahwa wanita itu adalah orang gila, lalu menemukan bahwa ternyata wanita itu adalah Su-ah. 누구니? 엄마. Secara ajaib, ternyata Su-ah benar-benar datang kembali dari kematiannya dan menempati janji kedatangannya kepada Jiho. Woo-jin masih tak bisa percaya pada apa yang dilihatnya, sampai ia menampar pipinya sendiri. Tapi Su-ah yang mereka temukan itu terlihat sangat linglung dan ternyata tak memiliki ingatan apapun tentang mereka. Bahkan ketika Jiho menunjukkan foto keluarga mereka, 짜잔. 엄마 itu membuat Woo-jin yang berpikir bahwa Su-ah telah mengalami amnesia. Kemudian ia bersekongkol dengan Jiho untuk membantu Su-ah mengingat kembali kenangan mereka dengan memperlakukan Su-ah selayaknya dulu saat masih hidup. Maka misi membuat Su-ah mengingat kembali kehidupannya pun resmi dimulai. 이렇게 해놓고 살았어요, 제가? 어제 퇴원했어. 그래서 숨바꼭질 하자고. Di hari pertama kedatangan kembali Su-ah ke rumah, mereka membiarkan Su-ah yang masih terlihat lemas itu untuk beristirahat. Kali ini ditemani Jiho yang membuat Woo-jin iri. Ia hanya bisa mengelus lembut pipi istrinya yang sedang tertidur itu. Tapi elusan itu cukup untuk membuat Woo-jin bersemangat membersihkan kolam renang dan menuntaskan pekerjaannya lebih cepat. 무리하지 말고 집에서 푹 쉬어. 갑자기 무리하면 어디 제가 알아서 할게요. Woo-jin kembali iri ketika di pagi harinya saat Jiho bisa mencium pipi Su-ah. Tapi ia hanya bisa mencium foto Su-ah yang sudah jadi rutinitasnya sebelum mengantar Jiho bersekolah. Tapi setibanya ke sekolah, Jiho ternyata memilih untuk membolos dan kembali pulang untuk menikmati kedatangan kembali ibunya dengan bermain bersama. 이겼다. 이번 Mereka bermain kartu Staiko, pukul-pukulan yang kemudian membuat Woo-jin kembali iri. 아빠. Karena upaya bolos kerjanya ternyata sudah didahului oleh Jiho. Tapi satu kesempatan kemudian datang, di mana Woo-jin tak perlu merasa iri kepada Jiho. Momen emas itu adalah saat di mana dengan tiba-tiba Woo-jin bisa memeluk Su-ah untuk melindunginya dari letupan topoki yang sedang digoreng Su-ah. Malam harinya, Su-ah berinisiatif mengoleskan obat luka bakar ke punggung Woo-jin. Di momen itu, Su-ah meminta Woo-jin menceritakan bagaimana awal mula keluarga ini terbentuk. Woo-jin pun mencoba untuk menceritakannya, yang ia mulai sejak pertemuan pertama mereka sebagai sesama siswa SMA di kelas yang sama. Woo-jin mengingat bahwa ia tak pernah punya keberanian mengutarakan cintanya kepada Su-ah. Bahkan meskipun ia punya momen heroik untuk menyelamatkan Su-ah yang tenggelam di kolam renang. Di saat-saat Woo-jin tak punya nyali untuk mendekati Su-ah, ia tetap punya keberuntungan. Karena ada Honggo yang sebenarnya sama-sama cupu, tapi sok-sokan mengajari Woo-jin cara mendapatkan hati Su-ah. 야 임수아 너 남는 Berkat Honggo lah, Woo-jin berpura-pura menjadi kidal di kelas kesenian dansa agar bisa berpasangan dengan Su-ah.
Ide itu nyatanya berhasil, tapi justru dengan cepat menjadi buruk karena kegugupanlah yang kini menguasai Wujin yang berdiri sangat dekat dengan Suah dan justru tidak sengaja menginjak kaki Suah dan membuat hidung Suah berdarah. Setelah itu hubungan mereka memburuk dan bahkan mereka tak pernah lagi saling bicara sampai mereka lulus. 너 안 썼지? Wujin baru punya kesempatan berbicara dengan Suah yang terlihat membencinya itu saat ia harus menulis kesan di buku tahunan Suah. Wujin malah tak sengaja meninggalkan pulpennya di buku tahunan yang sudah keburu dilipat Suah tanpa berani memintanya karena sikap Suah yang sangat dingin kepadanya. 그래. 동안엔 시작도 못한 거네요? Wujin baru punya keberanian di lebih dari 3 tahun setelahnya. Itu pun berkat bantuan Honggo. Ia memulai telepon duluan dengan Suah. 기억은 못하겠지만 Untungnya Suah mau diajak bertemu. 교문 앞에서 보기로 했잖아. Hanya untuk mengembalikan pulpen murah yang sebetulnya dimaksudkan Wujin untuk melihat kembali Suah yang sudah lama tak ditemuinya. Dengan setelan jas norak yang sangat ngejreng hasil dandanan Honggo untuknya, Wujin menemui Suah dengan amat percaya diri. Tapi tak banyak kata-kata terucap, hanya transaksi untuk mengembalikan pulpen karena Wujin terlalu gugup. Tapi entah nyali dari mana, Wujin tiba-tiba berani mengajak Suah untuk pergi makan dan sedikit berbincang-bincang. 기숙사에 살지? 아니, 자취. Tapi justru dengan keluguannya itulah, Wujin justru berhasil membuat Suah mau lebih terbuka kepadanya. Kejujuran dan kepolosan Wujinlah yang malah sukses menghasilkan tawa dan senyuman di wajah Suah. 페이스 고양이 나오는 얘긴 줄 알고 산 거야. Dan bukannya upaya-upaya sok keren yang diajarkan Honggo, 나 내일 서울. 야, 저 진짜 빠르다. berkat kepolosannya itu, Wujin bisa membuat Suah mau saling berbalas surat dengannya. Itulah awal kedekatan mereka yang diceritakan Wujin malam itu. Sebelum ia harus segera pergi ke kolam renang dan menjalankan shift kerja malamnya. 제가 연애는 뭐. Di hari berikutnya, efek dari cerita Wujin semalam ternyata membuat Suah bisa perlahan menerima perannya di keluarga itu, yaitu seorang istri sekaligus seorang ibu. Ia mulai menikmati berada di rumah itu dan kemudian berkeliling. Suah segera menemukan satu gudang yang terpisah dari rumahnya dan berisi banyak kenangan tentang masa lalunya sebagai istri dan seorang ibu rumah tangga. Itu membuat Suah menjadi lebih nyaman berada di dekat Wujin yang sebelumnya asing baginya. 아빠도 기지가 많네. Tapi di malam harinya, rumah mereka kedatangan Honggo yang sedang mabuk dan berniat mengacau. Teriakan Honggo yang amat keras di tengah malam itu jelas akan membuat Suah bangun. Wujin yang khawatir Honggo akan pingsan jika melihat Suah hidup kembali pun berusaha mendorong Honggo keluar. 야, 솔직히 쏴대가 소름 끼치게 그 예쁜 것도 아니. Tapi apa daya, Suah keburu bangun dan segera bertemu Honggo yang syok setengah mati. Honggo langsung lari ketakutan karena merasa bahwa apa yang dilihatnya itu adalah sosok hantu Suah. 조심해서 가. Tapi gara-gara gangguan tengah malam Honggo itu, mereka jadi punya momen berdua lagi untuk Wujin bisa menceritakan kelanjutan ceritanya. Kali ini adalah tentang momen pegangan tangan mereka pertama kali dan apa-apa yang biasa mereka lakukan saat mereka pacaran dulu. Salah satunya adalah menonton bioskop mobil dari atas bukit dengan menggunakan teleskop kecil. Momen itu bahkan kembali diulang mereka seperti dulu.
뭐? dan menjadi pengulangan kembali untuk ciuman pertama mereka. Itu membuat Suah mau memakai kembali cincin kawinnya lagi, sekaligus tanda bahwa ia sudah benar-benar kembali menjadi bagian penting dari keluarga itu. Sisanya adalah kebahagiaan yang mereka terus berusaha isi setiap hari, meskipun dengan penuh kesederhanaan dan bahkan tanpa uang sedikit pun. 나 아빠 힘들겠다. 나 괜찮아. Perlahan-lahan Suah semakin tahu akan keadaan sakit Woo-jin yang membuatnya selalu pingsan saat jantungnya berpacu terlalu keras. Woo-jin kembali flashback dan menceritakan awal mula ia mendapatkan penyakitnya, yaitu saat melakukan lomba renang untuk kejuaraan nasional yang sekaligus menjadi akhir dari karir renangnya sekaligus hidupnya. 분비를 제어하는 부분에 문제가 생겼대. Sebagai seorang pria yang menaruh martabat dan harga diri di pekerjaannya, Woo-jin merasa minder dan tak pantas lagi mendampingi Suah saat itu, sehingga ia memutuskan hubungannya dengan Suah. 뒀다며. 나랑 계획이 있어서. Woo-jin yang ragu bisa membahagiakan Suah pun terpaksa mematahkan hati kekasihnya itu agar Suah semakin cepat mendapatkan pengganti dirinya, yaitu laki-laki kaya yang bisa membahagiakan Suah secara finansial. Rencana Woo-jin pun ternyata berjalan baik. Setelah setahun kemudian, ia melihat Suah sudah dijemput laki-laki bermobil mewah yang jadi tanda bahwa kini Suah sudah memiliki seorang pasangan yang bisa membahagiakannya secara finansial. Woo-jin merasa lega melihat Suah dengan kekasihnya yang baru, tapi juga tak menutupi kesedihannya. Untungnya beberapa bulan setelah itu, Suah kembali menelpon Woo-jin untuk memintanya menemui di stasiun kereta. Apa yang terjadi berikutnya justru ternyata Suah belum move on dari Woo-jin, dan ia menyatakan dirinya siap untuk menjadi istri Woo-jin meskipun dengan segala keterbatasan Woo-jin. Yang ia tahu, Woo-jin akan selalu berusaha keras untuk membahagiakannya. Ternyata ini adalah awal mula langkah mereka untuk masuk ke jenjang berikutnya, yaitu menikah dan berkeluarga. Sayangnya, langkah Suah itu mendapat pertentangan keras dari orang tuanya yang meragukan masa depan Suah yang hidup bersama Woo-jin yang miskin. 넌 부모님의 반대도 뿌리치. Namun ternyata langkah itulah yang justru mengantarkan hidup Suah ke tahun-tahun paling bahagianya sebelum ia meninggal dunia. 우리 반 애들 다 노래해. 재밌겠다. Setelah cerita Woo-jin itu, kini berita di televisi mengabarkan keadaan cuaca, di mana diramalkan musim penghujan akan segera berhenti dalam 2 minggu ke depan. Itu membuat satu keluarga itu tahu bahwa pertemuan mereka akan segera berakhir, seraya dengan tetesan hujan terakhir. Suah jadi yang pertama sadar, di mana ia menyikapi itu dengan mengajari Jiho semua keterampilan mengurus rumah dan memasak menu sederhana, agar bisa sedikit mengurangi kerepotan Woo-jin nanti. 아빠, 내가 계란 후라이 만들었다. 진짜? 손톱으로 하지 말고 손가락 끝으로 살살살살. Di malam harinya, setelah Jiho telah tertidur, Suah akan menonton rekaman video keluarga mereka dan menangis sendirian. Sementara di setiap malam pula, Woo-jin selalu tidak ada di rumah. Diam-diam ia mengajak Honggo untuk mengangkut ranting-ranting kayu dan menyusunnya untuk menutupi terowongan kereta. Woo-jin berpikir apa yang ia lakukan itu bisa menghentikan Suah dari kepergiannya, sebab sebuah mesin teleportasi berbentuk terowongan itu sudah rapat dibakarnya. Kesedihan yang perlahan semakin menuju puncak finalnya itu tiba-tiba terganggu ketika suatu hari Jiho berulah. Jiho kedapatan mencuci mobil milik orang tua teman sekelasnya dan malah merusak cat mobil itu karena ia membersihkannya dengan sikat gosok yang kasar.
Jiho mengakui kesalahannya, tapi ia juga hanya terus menunduk saat ibu temannya itu memarahi dirinya dan ayahnya dengan kalimat yang kasar. Tangis Jiho baru pecah di jalan menuju rumah mereka. Di sana, akhirnya Jiho memberitahu ayahnya kenapa ia mencuci mobil temannya itu. Ada cerita mitos jika seseorang mencuci mobil, maka hujan akan segera turun setelahnya. Mitos itu ternyata ditelan mentah-mentah oleh Jiho yang berharap bahwa barangkali usahanya itu bisa menunda kepulangan ibunya ke negeri awan. Woo-jin luluh hatinya mengetahui bahwa anaknya juga ternyata mengalami kesedihan yang sama menjelang berakhirnya musim hujan tahun itu. Tapi Woo-jin kemudian justru dibuat semakin patah hati saat ia menemukan tanggul yang dibuatnya telah dirusak oleh longsoran air dari atas terowongan. 우리 지호는 Hari yang cerah pun akhirnya datang, tapi itu bukanlah hari yang dinanti-nantikan Woo-jin, Jiho, dan Su-ah. Sebab justru hari dengan penuh matahari itu berarti adalah perpisahan yang sebenarnya untuk mereka. Su-ah sudah ikhlas menghadapi takdirnya dan berjalan menuju terowongan. Tapi Jiho tak ingin ketinggalan momen terakhir dengan ibunya dan segera mengejarnya. Di dalam terowongan yang gagal dipagari Woo-jin, mereka pun beradu tangis. Jiho dan Su-ah saling meminta maaf karena saling merasa belum menjadi yang terbaik untuk satu sama lainnya. 그래도 내가 안 태어났으면 Tapi mereka juga saling berterima kasih sebab bagi mereka masing-masing, Jiho sudah menjadi anak terbaik bagi Su-ah. Begitupun pula Su-ah yang sudah menjadi ibu terbaik bagi Jiho. 정말 그럼 세상에 태어나게 하려고 만난 거야. 그래서 엄마 Tapi satu orang yang masih belum hadir di sana adalah Woo-jin. Woo-jin berusaha berlari menuju terowongan dari tempat kerjanya dan lalu jatuh lemas sebelum sampai ke terowongan. Penyakit Woo-jin benar-benar memaksa menghentikan langkahnya. Namun ingatan tentang momen berduanya bersama Su-ah 나 행복한 거 안 보여? terus membuat dirinya bisa bangun dan mengejar kepulangan Su-ah. Untungnya ia masih sempat melihat Su-ah untuk yang terakhir kalinya. Namun mereka tak saling bicara, tapi dari senyuman, Su-ah tahu bahwa selama kehidupannya, Woo-jin sudah berhasil memberikan Su-ah kebahagiaan yang dijanjikan. Su-ah lalu menghilang dan meninggalkan Woo-jin bersama Jiho untuk hidup berdua dan saling menjaga satu sama lainnya. Ketika Woo-jin memeriksa gudangnya, ia menemukan buku diari Su-ah yang selama ini tak pernah mau dibacanya. Dengan sisa-sisa ratapan tentang sosok Su-ah, Woo-jin membuka diari itu dan mengetahui fakta tentang Su-ah yang ternyata sudah mencintainya sejak awal, bahkan sebelum cintanya dimulai untuk Su-ah. Diari itu ternyata menggambarkan sisi lain dari cerita yang sama tentang awal mula kedekatan mereka sampai akhir pertemuan mereka. Diari itu ternyata juga memuat versi cerita Su-ah tentang kejadian pasca mereka putus, di mana ternyata lelaki dengan mobil mewah itu hanyalah teman biasa bagi Su-ah. Su-ah bahkan mengetahui kedatangan Woo-jin saat itu dan bahkan rela mengejar Woo-jin di tengah hujan. Sayangnya bukannya mendapatkan Woo-jin, Su-ah justru tertabrak mobil dan mengalami koma di rumah sakit. Ajaibnya, justru saat komanya itulah Su-ah melompat ke masa depan dan menjadi sosok Su-ah yang ditemui Jiho dan Woo-jin di terowongan. Saat pertemuan mereka itu, Su-ah tak memiliki memori apapun tentang keluarga kecilnya, tapi justru momen kebersamaan dengan Woo-jin dan Jiho itulah yang membuat Su-ah tahu apa yang harus dilakukannya saat ia bangun nanti. Yaitu mengejar Woo-jin, menikahinya dan membangun sebuah keluarga dengan seorang putra bernama Jiho. Lalu Woo-jin menutup diari itu dan menjalani hidupnya sebaik mungkin demi memenuhi janjinya kepada Su-ah untuk terus menjaga Jiho sampai ia dewasa.
dan film pun selesai. Oke guys, itu tadi alur cerita dari film Be With You. Dari sini kita tahu ya, kalau kebahagiaan itu bukan selalu dari materi, tapi ketulusan dan cinta adalah kunci kebahagiaan itu sendiri. Nantikan alur cerita film seru lainnya cuma di RZ Story Movie. See you!